Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Oke, kita akan melihat energi dari kedua belah pihak dan juga halangan yang ada di antara kalian dan kelanjutan dari hubungan ini. Oke, Pisces, energi buat Pisces. Oke. Energinya Pisces untuk saat ini, kalian memiliki beyond illusion, compromise. Oke. Energinya dia Thunderbolt dan slowing down. Oke. Saya merasa di sini Pisces untuk energinya kalian, sepertinya Pisces kalian memiliki intuisi yang tinggi. Ataukah kalian orangnya sangat pengertian, kalian orangnya sangat seimbang. Di saat dia baik, kalian bisa baik. Di saat dia jahat, kalian juga bisa mengerti, seperti itu. Dan saya juga melihat di sini Pisces sepertinya kalian memiliki intuisi yang tinggi dan juga kalian sangat dekat dengan yang kuasa atau ilahi. Kalian bilang di sini bahwa kalian tahu lebih dari apa yang kalian tunjukkan. Jadi di luarnya mungkin orang-orang melihat Pisces kalian hanya tahu 1x1, tapi sebenarnya kalian tahu 360 dikali 360, seperti itu. Saya tidak tahu jawabannya berapa. Maksudnya saya di sini Pisces kalian lebih tahu dari apa yang kalian tunjukkan ke orang-orang. Oke. Atau lebih dari apa yang dia perkirakan. Misalnya dia di sini mungkin suka berbohong, karena tadi kenapa saya ketawa, karena kartu ini mengatakan ada orang yang lebih banyak ngomong daripada melakukan sesuatu. Jadi dia mungkin bilang, iya saya akan berubah besok, saya akan berhenti minum besok, saya akan berhenti judi besok. Tapi tangannya dia tetap melakukan hal yang sama. Dan orang ini dia disuruh untuk pelan-pelan di dalam berkomunikasi mungkin. Mungkin orang ini terlalu banyak janji misalnya. Jadi dia disuruh untuk berhati-hati di dalam janjinya dia. Kalau dia tidak bisa memenuhi janji ini, dia akan mendapatkan kejatuhan ini sendiri. Kalian bisa melihat orang ini seperti dia jatuh sendiri. Mungkin dia akan menjatuhkan kalian juga kalau kalian sudah punya intuisi yang tinggi di sini tentang orang ini, bahwa dia terlalu banyak ngomong daripada memenuhi omongannya itu. Jadi kalian gunakan intuisi itu. Kalau dia jahat, kalian, bukan maksud saya mengajarkan kalian di sini ikut jahat ke dia, tapi mengerti dengan kejahatannya dia. Oke, dia juga manusia, dia memiliki kekurangan. Apa yang dia lakukan saat ini tidak memenuhi energinya saya. Mungkin sudah waktunya buat saya untuk melepaskan orang ini, agar dia bisa berhenti atau bisa belajar di sini. Jangan memberikan tanggung jawab itu ke dalam dirinya kalian sendiri. Kak, saya ingin membantu orang ini agar dia bisa berubah, seperti itu. Kalau kalian merasa tertekan dengan hal itu, buat apa kalian mesti mempertahankan suatu situasi? Biar kalian tidak ingat bahwa kalian juga berhak untuk merasakan kebahagiaan itu. Merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Kalian juga berhak, kita semua berhak untuk merasakan hal itu. Oke? Jadi di sini saya merasa orang ini, kalau dia saat ini tidak ada komunikasi, mungkin karena ilahi mengingatkan dia, hei, kamu perlu pelan-pelan, karena kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bisa memenuhi omongan kamu ini, kamu akan menjatuhkan situasi ini, kamu akan menjatuhkan omongan ini. Maksudnya saya hubungan ini. Seperti itu. Jadi mungkin Pisces di sini perlu sedikit
bersyukur juga. Saya melihat Pisces kalian sangat positif di sini. Saya tidak khawatir sama kalian. Untuk hari ini saya rasa saya tidak perlu khawatir dengan energinya Pisces. Karena kalian sudah, saya rasa orangnya sudah dewasa, kalian sudah tahu cara untuk menyeimbangkan suatu situasi. Oke, kita dalami kembali energi di antara kalian, halangan yang ada, dan juga kelanjutan dari hubungan ini. Oke, energinya Pisces untuk saat ini ada Two of Wands. Energinya dia ada Seven of Cups. Halangan di antara kalian, Five of Pentacles. Kelanjutan dari hubungan ini ada Ace of Cups. Oke. Saya merasa kalian akan mendapatkan cinta yang suci ini atau kebahagiaan yang murni ini. Tapi hal ini terjadi mungkin setelah ada seseorang yang melewati proses awakening-nya dia, proses peningkatan dirinya dia. Saya merasa dia di sini karena dia yang punya Seven of Cups, dalam artian saat ini mungkin dia lagi bingung, dia diberikan pilihan lain, misalnya kalau kalian merasa Kak sepertinya dia punya pasangan lain, dia lagi dibingungkan oleh yang kuasa. Maka dari itulah terkadang kita di sini perlu sedikit mengingatkan dirinya kita. Dia punya pilihan lain bukan berarti karena ilahi lebih sayang ke dia, maka dari itulah ilahi memberikan dia pilihan yang lainnya, bukan. Mungkin ilahi lagi menguji orang ini, apakah orang ini pantas untuk menjadi bagian di dalam hidupnya kalian. Buat apa kalian ingin bersatu dengan orang yang tidak pantas untuk mendapatkan energinya kalian? Buat apa bersatu dengan orang yang memiliki energi yang hanya akan menurunkan energinya kalian, menjatuhkan kalian berdua di sini? Oke? Jadi biarkan dia di sini menyelesaikan masalahnya dia sendiri terlebih dahulu, mengeluarkan dirinya dia dari suatu kebingungan, atau kalau dia punya pilihan lain, bilang ke dia, "Hei, saya sayang sama kamu, dan saya akan selalu kompromis dengan situasi ini. Kalau kamu baik ke saya akan baik ke kamu. Kalaupun kamu tidak baik ke saya akan mengerti. Hanya saja saya tidak akan menerima kalau kamu di sini akan menjatuhkan energinya saya, kalau kamu akan menjatuhkan dirinya saya. Itu yang saya tidak bisa terima. Saya akan menerima kekurangan kamu, kalaupun kamu ingin bersatu dengan orang lain, silahkan. Mungkin ada sesuatu yang masih perlu kamu pelajari di dalam hidupnya kamu, maka dari itulah saat ini kamu diberikan pilihan ini untuk mengetahui apakah saya orang yang terbaik buat kamu atau ada orang lain di luar sana. Saya memberikan kebebasan itu. Bilang seperti itu ke orang ini. Habis itu tampar mukanya dia, nah sorry. Just kidding, jangan beneran nanti nampar muka orang. Pukul boleh, no, just kidding. Saya bercanda, jangan beneran melakukan hal itu, nanti kalian menyesal belakangan. Oke, dan energinya Pisces di sini ada Two of Wands, mengatakan bahwa kalian di sini disuruh untuk menghitung suatu risiko. Jadi sebelum kalian melakukan suatu tindakan, misalnya menerima dia kembali atau menyatukan hubungan ini kembali, hitung dulu risikonya. Kalau lebih banyak risikonya, mungkin dalami kembali apakah kalian sudah siap untuk mengambil banyak risiko di dalam hubungan ini. Sedangkan yang kita inginkan di dalam berhubungan adalah kerjasama, saling membantu antara satu sama lain, saling mendorong antara satu sama lain untuk meningkatkan dirinya kita, bukan menjatuhkan antara satu sama lain. Karena saya melihat orang ini masih punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Oke. Halangan di antara kalian ada Five of Pentacles, mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang kurang termotivasi untuk melakukan sesuatu, apakah memperbaiki diri, ataukah memperbaiki hubungan ini. Misalnya, orang ini dia mungkin lagi malas-malasan,
ataukah dia lagi energinya dia lagi disconnected, lagi tertutup, tidak terhubung dengan energi ilahi, energi yang kuasa. Apa kalian mau berhubungan dengan orang yang tidak terkoneksi dengan ilahi? Dia seperti la 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 la. Dia seperti layangan di sini, layangan tanpa tali. Dia bisa terbang ke sana, dia bisa terbang ke sini, bisa jatuh di sana, bisa jatuh di sini. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini ada Ace of Cups. Saya merasa kalian akan mendapatkan cinta yang suci ini seperti tadi. Apakah ada orang baru di sini mungkin yang akan hadir ke dalam hidupnya Pisces atau ke dalam hidupnya dia. Atau bisa juga orang ini akan kembali membawa energi baru setelah dia melewati proses awakening ini atau proses perbaikan diri ini. Let's clarify Two of Wands, energinya Pisces. Okay, let's clarify Two of Wands. Diklarify oleh The Hermit dan Wheel of Fortune. Okay. Jadi di sini Pisces seperti tadi, kalian disuruh untuk pelan-pelan buat suatu rencana terlebih dahulu, lihat risikonya terlebih dahulu, apakah risikonya terlalu besar atau terlalu banyak, dan apakah hal itu berhak untuk mendapatkan waktu dan cintanya kalian dan sebagainya. Oke. Karena di sini dengan adanya Wheel of Fortune mengatakan bahwa Pisces, kalian dibantu oleh Yang Kuasa, kalian diawasi, kalian dituntun oleh ilahi saat ini. Maka dari itulah kalian dari awal Pisces diingatkan untuk mendengarkan intuisinya kalian dan mengikuti intuisi itu. Let's clarify Wheel of Fortune. Seperti tadi dengan adanya The Hermit di sini biasanya kalau ada orang yang punya kartu The Hermit mengatakan orang ini dia sudah sering belajar tentang dirinya dia sendiri. Dia sudah sering masuk ke dalam gua, bertapa dan melihat, oke, kekurangan saya seperti ini. Orang yang memiliki kartu The Hermit adalah orang yang memiliki deep knowledge. Deep knowledge di sini maksudnya pengetahuan yang dalam terutama tentang dunia spiritual. Jadi bukan orang yang gegabah, bukan orang yang main dobrak sana, dobrak sini, bukan orang yang seperti itu. Queen of Cups, ya. Queen of Cups juga di deck ini mengatakan orang yang punya intuisi yang sangat tinggi dan orang ini juga orangnya sangat compassionate. Dia sangat peduli terhadap perasaan orang lain, sangat pengertian terhadap orang lain, sangat sayang terhadap orang lain, dan sangat memiliki perasaan yang dalam terhadap orang lain. Maksudnya di sini memiliki rasa iba atau rasa kasih sayang terhadap manusia lainnya, orang-orang lainnya seperti itu. Oke, let's clarify Seven of Cups. Energinya dia di sini mungkin dia masih ngorok di sini, dia belum terjaga. Maka dari itulah halangan di sini ada orang yang masih ngorok mungkin di sini. Kalian bisa melihat ada orang tidur. Oke, dia merasa tidak ada orang yang sayang sama saya. Mungkin dia tumbuh di keluarga, misalnya kalau dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat, jadi orang ini selalu merasa kurang disayangi, kurang diperlukan, kurang dihargai. Maka dari itulah di saat dia berhubungan dengan orang-orang, kalau dia seperti kutu loncat misalnya, dia suka loncat sana, loncat sini. Karena bayangkan di saat kalian baru berpacaran dengan seseorang, bukankah kalian selalu memberikan perhatian kalian 100% ke orang itu, sampai-sampai kalian lupa sama diri sendiri? Seperti itulah orang yang seperti orang kutu loncat di sini. Orang yang suka loncat sana, loncat sini, karena di saat dia punya pasangan barunya di sini akan selalu memberikan perhatian ke dia. Tapi lama-kelamaan orang juga akan capek selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain.
Di saat itulah orang ini akan loncat lagi ke orang baru dan mendapatkan perhatian 100% mungkin selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun mungkin. Habis itu perasaan itu dia meredup lagi. Karena kita tidak bisa selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Maka dari itulah, walaupun di awal-awal kalian berpasangan di sini, utamakan untuk belajarlah untuk ingatkan diri kalian, oh, semua hubungan, tidak ada satupun hubungan yang tidak akan mengalami seperti itu. Seperti energi kapal yang mau turun, dia mau landing, kapal yang mau landing di sini dia akan turun. Semua hubungan akan ada siklusnya seperti itu. Oke? Jadi di sini saya melihat orang ini mungkin masih perlu belajar untuk membahagiakan diri sendiri, atau dia perlu terbangun dari tidurnya ini. Jadi dia selalu mengharapkan orang lain untuk membahagiakan orang ini. Let's clarify 7 of Cups. Six of Cups. Dan Two of Swords. Oke. Jadi orang ini kalaupun dia misalnya punya pilihan lain, saya merasa dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya, dari mana dia mesti memulai, kapan dia mesti memulai, apa yang mesti dia ungkapkan, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang belum dia ketahui di sini, walaupun hatinya dia ada keinginan untuk mengenang kembali atau mengulang kembali memori di antara kalian. Dengan adanya Four of Pentacles, di sini dia mengatakan bahwa dia belum bisa melepaskan energinya Pisces, dan dia saat ini mungkin berada di dalam kegelapan tanpa perhatian dari kalian, tanpa kasih sayang dari kalian. Mungkin dulu kalian selalu memberi dan memberi dan memberi dan memberi, dan dia selalu mengambil dan mengambil dan mengambil dan mengambil dan mengambil dan mengambil, dan dia di sini sekarang dia tidak mendapatkan hal sebanyak apa yang kalian berikan dulu. Maka dari itulah orang ini dia bingung saat ini. Sebenarnya ada cahaya yang bisa membantu orang ini. Dia hanya perlu memberanikan dirinya. Kalian bisa melihat orang ini seperti dia tinggal di tempat yang gelap, sedangkan di depannya dia sudah ada cahaya. Dia hanya perlu sedikit menggerakkan kakinya dia di sini untuk melangkah ke cahaya ini. Jadi kalau dia perlu melakukan suatu perubahan, dia hanya perlu memberanikan dirinya dia untuk melangkah ke depan dan percaya, oke, di depannya saya ada cahaya. Dia perlu berani melepaskan diri dia dari suatu kegelapan, dari suatu situasi lama di sini. Pola pikiran lama, kebiasaan lama mungkin seperti itu. Maka dari itulah kalian mungkin selalu memberikan cahaya ke dia, karena dari awal seperti tadi energinya kalian sangat bentrokan di sini, sangat opposite, sangat berbeda. Dan dia, saya merasa dia kangen dengan cahayanya kalian. Oke, let's clarify Five of Pentacles. Halangan di antara kalian ada Six of Pentacles, ya. Ada seseorang di sini yang perlu belajar untuk memberikan keseimbangan, bukan hanya mengambil tapi juga menerima. Sebanyak apa yang dia ambil, sebanyak itu jugalah dia perlu memberikan, kalau bisa lebih. Seperti itu. Let's clarify Six of Pentacles. The Fool. Jadi orang ini perlu memberanikan diri, terutama kalau dia punya ego yang tinggi. Saya merasa orang ini dia sudah sadar dengan kesalahannya dia. Dia sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Tapi apakah dia berani di sini untuk melakukan hal itu? Apakah dia berani menurunkan energi maskulinnya dia dan memilih untuk menyeimbangkan energi feminin dan maskulin di dalam dirinya dia? Menyeimbangkan antara kegelapan dan situasi yang terang ini. Apakah dia akan bisa menyeimbangkan hal itu? Dia sendiri tadi bilang, saya kurang tahu bagaimana caranya. Walaupun ada keinginan saya untuk melakukan hal itu, tapi saya tidak tahu caranya. Mungkin kalian kalau masih ada komunikasi ke orang ini,
bilang ke dia, "Hei, kamu jangan takut untuk melepaskan diri dari situasi lama. Ketahuilah situasi kalau kamu ingin mengeluarkan diri atau kalau kamu ingin melepaskan diri dari sirkulasi yang sama, yang perlu kamu lakukan adalah melangkah ke depan dan melepaskan situasi lama atau cara pola pikiran yang lama dan sebagainya. Kamu harus memberanikan dirinya kamu untuk melakukan hal itu. Dan bukan tugas saya untuk mendorong kamu ke jalan yang terang ini. Itu tugasnya kamu sendiri. Dan saya yakin, saya percaya bahwa kamu bisa melakukan hal itu. Karena saya melihat bahwa kamu bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Saya melihat hal itu dari dirinya kamu, maka dari itulah saya jatuh cinta sama kamu, maka dari itulah saya ingin mempertahankan hubungan ini bersama kamu. Seperti itu. Kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini, tapi kalau kalian, Kak, saya sudah malas berhubungan, biarkan dia cari jalannya dia sendiri, dan kalian fokus dengan diri sendiri. Itu tadi saya bilang buat Pisces yang masih ingin memperbaiki hubungan ini, dan kalian melihat potensi itu di dalam diri orang ini. Kalau kalian benar-benar menyayangi orang ini, kalian akan bisa melihat potensi yang bagus. Kalau kalian, misalnya kalian berhubungan dengan orang ini lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan kalian belum bisa melihat potensi itu. Dalam artian, dia perlu menjalani atau perbaikan dirinya dia ini dengan sendiri. Oke, tapi kalau kalian melihat potensi itu ada di dalam dirinya dia, dalam artian kalian punya cinta yang suci, hanya orang yang memiliki cinta yang suci yang bisa membantu seseorang yang berada di dalam kegelapan. Kalau kalian punya energi, misalnya contoh dia orang kaya, kalian bersatu dengan orang ini karena kekayaannya dia. Terus orang ini dia punya kebiasaan buruk, misalnya suka judi, suka selingkuh, suka ini, suka itu. Dan kalian berusaha untuk membantu orang ini untuk merubah dirinya dia. Hal itu susah untuk terjadi. Hanya true empath yang bisa membantu narsistik. True empath di sini orang yang benar-benar, orang yang penyayang, orang yang benar-benar bisa mencintai seseorang dengan tulus, yang bisa membantu orang lain. Oke? Oh my goodness, entah siapa ini, panjang sekali. Penjelasannya panjang sekali. Sampai rahang saya mau patah rasanya. Just kidding. Oke, jadi di sini saya melihat orang ini dia ingin minta maaf, dia ingin mengakui kesalahannya dia, tapi mungkin egonya dia masih tinggi atau dia belum tahu bagaimana caranya. Kelanjutan dari hubungan ini ada Ace of Cups. Let's clarify Ace of Cups. Ada The High Priestess dan The Magician. Jadi orang yang punya energi yang tinggi inilah yang akan bisa mewujudkan hubungan ini kembali. Jadi seperti tadi Pisces, kalau kalian yang punya energi The High Priestess, saya rasa iya, karena dari awal bahwa kalian punya energi yang sangat positif. Hanya kalian sepertinya yang bisa di sini mewujudkan hubungan ini kembali dengan memberikan cinta yang tulus itu. Kalau kalian mencintai orang ini karena suatu alasan, misalnya karena dia orang kaya, dia orangnya sudah sukses, dia orangnya sudah mandiri, maka dari itulah kalian ingin bersatu dengan orang ini, hubungan ini akan jatuh. Let's clarify the Magician. Four of Swords, yep. Jadi pastikan kalian di sini melakukan meditasi terlebih dahulu atau benar-benar beristirahat, benar-benar menenangkan, berdamai dengan situasi ini terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mewujudkan hubungan ini. Tanyakan kepada dirinya kalian, apakah dia memang orang yang benar-benar kalian cintai. Agar kalian juga tidak buang-buang waktu di sini, agar kalian juga tidak buang-buang waktu dengan orang ini. Maksud saya, agar kalian juga tidak membuang-buang waktu orang ini.
Seperti itu. Mungkin dia ada jodoh lain, kalian punya jodoh lain. Seperti itu. Oke, perasaan dia ke Pisces saat ini. Perasaannya dia ke Pisces saat ini. The Tower dan Three of Cups. Oke, kalian jengkel ke dia, tapi kalian juga kangen ke dia. Ini perasaannya dia. Jadi dia bilang dia jengkel ke kalian atau dia mungkin menghancurkan hatinya kalian dan dia ingin rekonsiliasi. Karena tadi saya memanggil energinya dia, perasaan dia. Oke, perasaan Pisces ke dia. Ten of Cups dan The Emperor. Oke. Kalian melihat orang ini calon suami atau calon bapak yang baik buat anaknya kalian, atau calon suami yang baik buat kalian. Kalian melihat orang ini, sepertinya Pisces sangat mengagumi orang ini. Oke. Kita akan lihat lewat kartu Doreen Virtue. Kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. New love. Mungkin ada situasi baru atau cinta baru di sini. Tapi sebelum menerima cinta baru ini, cinta baru bukan berarti selalu orang baru, bisa juga orang lama yang datang kembali membawa energi baru. Tapi sebelum kalian melakukan atau menerima orang ini kembali, kalian disuruh untuk berdamai atau menenangkan jiwanya kalian terlebih dahulu. Disconnect energinya kalian dari orang-orang di sekitarannya Pisces saat ini atau cross watcher, agar kalian bisa fokus dengan dirinya kalian sendiri. Apa yang kalian inginkan di dalam hubungan ini? Apakah ingin mempersatukan kembali atau tidak? Oke. Wedding. Jadi hubungan ini sepertinya akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Jadi seperti tadi saya merasa siapapun yang punya energi yang tinggi di sini, dia yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan hubungan ini. Tapi sebelum dia orang ini bisa melakukan hal itu, dia perlu berdamai terlebih dahulu atau benar-benar perlu melakukan pendalaman diri terlebih dahulu. Apakah situasi ini yang benar-benar kalian inginkan? Kalau itu energinya Pisces misalnya. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.